Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Beredar teman-teman, beredar aliran sesat di Indonesia yang lagi viral-viralnya teman-teman, viral di media sosial, yang mana ajarannya ini sangat jauh sekali dari syariat di dalam agama kita Islam teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Kenapa harus ke Mekah ke sana? Ya, jelas sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslim, ini adalah kewajiban kita untuk mendatangi Ka'bah untuk naik haji dan umroh. Emang mau ngapain lagi? Dari awal juga, Ka'bahnya sudah jelas didiri. Orang ini teman-teman, kalau dia adalah seorang Islam, maka dengan perkataan dia ini teman-teman bisa menjatuhkan, bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran teman-teman. Kenapa? Coba teman-teman simak pernyataan orang ini berikutnya. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita, nggak perlu ongkos, nggak perlu ngejual tanah, sebetulnya dari karena awal. udah punya Ka'bah sendiri-sendiri Lah iya. di dalam diri. Jadi intinya teman-teman, dalam ajaran orang ini, kita umat muslim ini nggak perlu kita ke Ka'bah, nggak perlu kita ke Mekah, nggak perlu kita naik haji dan umroh. Karena menurut keyakinannya teman-teman yang dia siarkan di channel YouTube Ngaji Rosso, Ka'bah itu berada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak perlu naik haji ke Ka'bah, nggak perlu kita ke Mekah teman-teman, cukup di dalam diri kita sendiri. Ini ajaran apa? Bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Endra. Nggak ada loh Pak, nggak ada loh Mbah, atau siapalah orang ini. Nggak ada umat Islam yang meyakini bahwa Ka'bah itu adalah tempat Tuhan. Sejak kapan? Sejak kapan umat Islam meyakini Ka'bah itu tempat Tuhan? Nggak pernah ada keyakinan seperti itu di dalam agama Islam. Justru keyakinan Anda ini yang dipertanyakan. Naik haji itu adalah salah satu rukun di dalam agama kita Islam. Wajib bagi orang-orang yang mampu untuk naik haji dan umroh. Wajib hukumnya. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Justru yang menyimpang itu teman-teman adalah pikiran dia sendiri teman-teman. Dia sendiri yang memikirkan, dia sendiri yang menganggap bahwa umat Islam meyakini bahwa Ka'bah itu adalah tempat Tuhan. Nggak pernah. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, teman-teman, tidak pernah ada keyakinan di dalam agama kita Islam bahwa Ka'bah itu adalah tempat Tuhan. Ini orang ini bermasalah, teman-teman, bermasalah pikirannya. Lalu membantah bahwa naik haji itu tidak perlu ke Ka'bah, tetapi cukup di dalam diri kita sendiri. Dia meyakini bahwa Ka'bah itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi umat Islam, menurut dia, nggak perlu lagi datang ke Ka'bah untuk naik haji dan umroh. Ya seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, wah yang nyoroyot gede bercahaya, oh ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Orang-orang yang naik haji ke Ka'bah, ke Mekah, dan mereka mencium itu batu Hajar Aswad, itu bukan karena mereka meyakini bahwa batu itu berasal dari surga, atau berasal dari meteor, atau berasal dari mana. Bukan karena itu landasannya. Mereka mencium batu Hajar Aswad karena Nabi dulu melakukan hal seperti itu. Jadi, kita mencium batu Hajar Aswad itu karena iktiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi yang melakukan seperti itu. Kita mencontoh Nabi. Kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi jangan pernah ada anggapan bahwa umat Islam itu menyembah Ka'bah. Apalagi diyakini oleh si bapak ini bahwa umat Islam ini meyakini Ka'bah itu adalah tempatnya Allah. Na'udzubillah. Kita sujud ke Ka'bah. Seluruh umat Islam sholat, sujud ke Ka'bah bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Tetapi itu adalah perintah Allah. Itu adalah arah kiblat kita ketika sholat. Begitu juga dengan naik haji. Naik haji ini hukumnya wajib, teman-teman. Ini adalah bagian dari rukun Islam. Barang siapa yang meyakini bahwa sesuatu hal yang sudah diwajibkan oleh Allah, sepertinya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, lalu dia meyakini bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka kafir dia. Kafirlah orang yang
menyatakan yang meyakini seperti itu. Begitu juga dengan naik haji. Naik haji ini adalah kewajiban. Kewajiban bagi seluruh umat Islam. Wajib kita pergi ke Mekah bagi orang yang mampu, teman-teman. Jadi kalau ada orang yang meyakini, oh, naik haji ke Ka'bah itu tidak perlu, tidak wajib, cukup di dalam diri kita sendiri. Ini bisa jatuh kepada kekafiran, teman-teman. Na'udzubillah. Kemudian dia nggak berangkat haji. Sama aja dia mau mati Yahudi atau Nasrani. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man ataqal hajj falam yahuj." Barang siapa yang punya kemampuan untuk berangkat haji, kemudian dia nggak berangkat haji, fasawa'un alaihi yahudiyan mata atau nasraniyan. Sama aja dia mau mati Yahudi atau Nasrani. Dikasih rizki sama Allah, dikasih sehat sama Allah, bisa melakukan perjalanan tapi nggak berangkat, silahkan kau mati Yahudi atau Nasrani. Iya, memang haji itu kewajiban sekali seumur hidup. Jadi kalau kita sudah memiliki kemampuan, kita memiliki harta yang cukup, teman-teman, untuk naik haji, memiliki kesehatan yang sehat, maka kita wajib untuk naik haji. Namun bagi orang-orang yang belum mampu, yang belum sampai hartanya, nggak apa-apa untuk tidak naik haji, teman-teman. Tetapi bagi orang yang memiliki kemampuan, maka wajib untuk naik haji. Haji wajib seumur hidup sekali, umroh juga seumur hidup sekali. Jika ada orang sudah mampu untuk haji, maka kalau meninggal dunia belum sempat haji, maka harus dipotong dari hartanya untuk menghajikannya terlebih dahulu. Baru boleh diwaris. Termasuk di dalamnya, sudah mampu kan untuk umroh ini. Bahkan sudah siap, maka dipotong untuk umroh saja. Yang jelas membayar orang atau untuk mengumrohkannya. Badal. Ada haji badal, umroh pun juga demikian. Karena dia belum murah misalnya. Diambilkan hartanya daripada biaya tadi. Selebihnya adalah milik ahli waris. Yang penting sudah diumrohkan, umrohnya tidak harus satu orang anaknya pergi ke sana, tidak. Bisa saja kita bayar orang untuk umrohkannya. Jadi kepada teman-teman semua harus hati-hati dengan channel YouTube Ngaji Roso ini, teman-teman. Saya sudah beberapa kali mereaksi videonya si Ngaji Roso kemarin. Dulu dia sempat menyiarkan seorang wanita yang mengaku hafiz Quran. Tetapi teman-teman, dia tidak percaya kepada Al-Quran, perempuan ini, si Kumailah Hakimah. Ternyata si Kumailah Hakimah ini adalah seorang yang stres, orang yang terkena gangguan kejiwaan, teman-teman. Dia sengaja tuh orbitkan orang-orang yang bermasalah, channel YouTube Ngaji Roso ini. Dan sekarang dia orbitkan ini, orang sesat, bapak tua ini, atau siapa, simbah, siapalah, nggak jelas, yang menyatakan bahwa kita nggak perlu naik haji ke Ka'bah, nggak perlu kita datang ke Mekah, nggak perlu. Ngapain ngabisin uang, nggak perlu, kata dia, teman-teman. Karena, teman-teman, dia meyakini bahwa orang Islam, kita semua ini, dia menganggap bahwa kita meyakini Ka'bah itu adalah tempatnya Tuhan. Sejak kapan umat Islam meyakini bahwa Ka'bah itu adalah tempat Tuhan? Na'udzubillah. Dia menyatakan cukup kita naik haji di dalam diri kita sendiri. Ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Banyak firqah-firqah Islam yang sesat, bahkan yang sesat sekalipun, teman-teman, tidak pernah menyatakan hal yang seperti ini. Ini jauh lagi lebih sesat daripada firqah-firqah Islam yang sudah tersesat, teman-teman. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, teman-teman. Sekali lagi, hati-hati dengan channel YouTube-nya Ngaji Roso. Nggak perlu naik haji. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Masya Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.